selanjutnya kita memasuki penyampaian materi yang ketiga kita, yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Nugraini, STMSI. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Ibu Nina Nugraini ini mengenyam pendidikan di S1 Institut Teknologi Bandung, bidang studi Engineering Fisik, dan mengambil gelar master program di Institut Teknologi Bandung di Industrial Engineering dan Management. Menjadi pembicara dalam Klienpedia Talk, membuat tutorial Klienpedia untuk storyboard, supervise video typing, supervise video tutorial production, menjadi digital marketing dalam Klienpedia untuk memanage, membuat konsep, dan menjadi supervise sosial media Klienpedia, dan menjadi speaker dalam EduGear 2021 event dan menjadi trainer Klienpedia Workshop for School. Baik, kita memasuki penyampaian materi 3 dengan tema digital marketing dan bisnis online. Dengan waktu penyampaian materi kurang lebih 30 menit, kepada yang terhormat Ibu Nina Nugraini, STMSI, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang ya semuanya, rekan-rekan dari Unsub maupun Bapak, Ibu, dosen dan pengurus di Fasilkom. Perkenalkan kembali, nama saya Nina Nugraini. Saya bisa dipanggil Nina ya, atau biasa dipanggil Kak Nina aja. Jadi saya sebenarnya masih seumuran sama teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Oke, nah sebelumnya saya mau revisi dikit nih. Maaf ya Mbak Taskia, tadi kayak ada mungkin salah info ya. Sebenarnya saya saat ini sedang semester akhir di Institut Teknologi Bandung, Magister Teknik Industri. Jadi doain biar saya cepat lulus ya. Jadi saya saat ini posisinya masih belum menyandang gelar tersebut. Oke, mungkin ini biar nggak tegang ya teman-teman, diingatkan lagi jangan lupa stretching. Ini seminarnya, tadi dari Pak Sofwandi ya, membahas tentang product development. Terus dari yang pertama Pak Fadil sharing juga tentang startupnya. Itu berat banget. Ini teman-teman banyak mendapatkan info-info baru ya, dan juga pengetahuan baru. Nah di sini saya mau menambahkan lagi nih tentang gongnya. Tadi kan sudah dibahas bagaimana cara untuk bisa create suatu produk sampai jadi gitu ya. Tahap-tahapnya banyak banget, ada 8. Kemudian terakhir, gimana sih cara kita ngejualinnya? Tadi kan Pak Sofwandi sudah sedikit menyinggung bahwa rekan-rekan dari Unsub ini jago banget bikin produk gitu ya. Udah nggak diragukan lagi produk-produk IT pasti jadi kalau sama teman-teman Unsub gitu. Nah, yang kurang adalah gimana cara biar bisa memasarkan agar para customer ini loyal sama kita gitu. Nah, saya izin share screen ya untuk materi digital marketing. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini saya akan dibantu oleh rekan saya bernama Adi untuk lebih spesifik menjelaskan tentang digital marketing di Sfara gitu ya. Kita ambil satu case gitu, gimana penerapannya di startup Sfara. Nah, ini saja di awal ini mungkin saya awali dulu dengan intro dan penjelasan tentang digital marketing itu sendiri. Sebenarnya kalau kita membahas tentang digital marketing ya, kita harus tahu dulu dong ya tentang sejarahnya gitu. Jadi jas merah kan ya, jangan melupakan sejarah lah gitu. Jadi marketing atau pemasaran itu apa sih dan sejak kapan ini tuh dimulai di bisnis gitu. Jadi marketing konsep ini sudah dimulai dari tahun 1920. Trennya gitu ya terus meningkat dan terus berkembang hingga tahun 2000-an seperti sekarang gitu. Nah, diawali dengan tahun 1920 ini namanya the production era. Jadi lebih ke industrial revolution di mana suatu benda itu bisa terjual dengan sendirinya asal benda itu bagus gitu. Jadi orang-orang lebih percaya dari melihat quality maupun nama dari si pembuat produk ini. Jadi nggak perlu marketing effort yang besar. Jadi itu awal mulanya ada marketing konsep, ada penjualan di sini, ada pemasaran. Nah kemudian ketika tahun 50 nih,
dikembangkan lagi namanya the sales era. Jadi sudah mulai tuh ada advertising dan personal selling. Jadi kalau misal sekarang tuh door to door atau nge-DM teman-temannya gitu, beli dong ada produk bagus dan lain-lain, itu sebenarnya sudah mulai dari tahun 50. Mungkin nggak lewat digital ya, masih berupa ngomong langsung, lisan, ketemuan atau gimana. Itu tapi sudah mulai dikenalkan adanya marketing konsep. Kemudian lanjut lagi ketika sales era ini mulai berkembang ya, masih di tahun-tahun yang sama, adanya the marketing era, di mana ini udah mulai dikenalkan adanya feeling consumer need. Jadi kalau misalnya di tahapan-tahapan product development tadi dikenal dengan yang namanya market research ya. Jadi gimana caranya kita menggali nih dari si pembuat produk atau layanan jasa gitu, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh consumer-consumernya gitu. Kemudian tahun 90-an udah mulai lanjut lagi the relationship era, ini udah mulai ngebahas tentang loyalitas gitu ya. Gimana caranya biar si pembeli kita tuh nggak cuma beli sekali, tapi berkali-kali dan juga apa namanya repeat order gitu ya, atau terus-terusan menggunakan produk atau jasa kita. Kemudian tahun 2000-an tentunya udah makin berkembang lagi, udah ada sosial media dan internet seperti yang kita nikmati sekarang, mudah sekali ya untuk mengakses info apapun ataupun kita pengen beli apa aja pasti udah langsung ketemu deh. Saya aja kebetulan saat ini saya lagi mengandung ya rekan-rekan, jadi mohon maaf kalau nanti suara saya agak sesek gitu beberapa kali ya. Nah, saya mau cerita nih era sekarang marketing gitu ya. Saya tuh habis nyari tentang produk-produk bayi gitu ya, baju dan lain-lain. Nggak nunggu waktu lama nih, cuma beberapa jam atau beberapa menit aja, saya buka semua media sosial saya tuh semua isinya iklan gitu ya tentang produk bayi. Nah, itu bisa dibayangkan seberapa pesatnya perkembangan marketing. Jadi digital marketing ini bukan sesuatu yang diabaikan saja, tapi justru ini gongnya. Gimana caranya produk yang kita sudah buat untuk bisa sampai ke tangan pelanggan dan benar-benar dibeli dan terus-terusan dipakai. Nah, itu adalah tujuan akhirnya digital marketing. Kemudian masih tentang sejarah, jadi ada yang namanya pemasaran transaksional sama pemasaran relasional. Kalau yang transaksional ini yang tradisional ya, yang lama, era-era lama, dia lebih fokus di eksploitasi pasar, terus orientasinya tuh masih jangka pendek saat itu aja yang penting dibeli, terus biasanya transaksinya cuma sekali, dia nggak mikir repeat order, sama mengabaikan potensi untuk menjalin hubungan. Nah ini penting teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman nanti buat suatu usaha, atau startup gitu ya, ada yang berhasil mendirikan startup dan terus berkembang, nah itu jangan lupakan potensi untuk menjalin hubungan dengan para customer, baik itu B2B maupun B2C gitu ya, karena itu pentingnya pemasaran relasional. Jadi meningkat untuk era sekarang itu namanya pemasaran relasional. Udah ketinggalan banget kalau cuma mikirin transaksional aja. Jadi sekarang kita harus memikirkan juga bagaimana mengelola pasarnya agar terus tumbuh. Kemudian orientasinya harus jangka panjang, jangan hanya hari ini, mungkin hari ini, esok, atau nanti gitu ya. Nah, jangan gitu, karena orientasinya harus jangka panjang, mau sampai kapanpun startup atau usaha ini harus tetap hidup gitu. Kemudian transaksinya seumur hidup, tentunya kita pengen terus dipakai ya sama pelanggan, dan juga membangun hubungan relasional yang saling menguntungkan. Jadi kalau bisa mulai tuh bangun B2B gitu ya, kerjasama, dan juga mungkin bisa ke pemerintahan atau ke bisnis lainnya. Jadi kita di situ banyak sekali peluang gitu ya untuk bisa mengembangkan terus bisnis kita, yaitu dengan membangun hubungan relasional yang menguntungkan. Kemudian ada 3 prinsip dasar dalam pemasaran relasional ini. Jadi penekanannya lebih ke retensi pelanggan ya, gimana caranya kita mengakuisisi pelanggan dan juga pelanggan ini loyal untuk terus menggunakan produk kita, baik itu misalnya produk Svara. Nah, itu kan retensi pelanggan itu penting sekali ya. Gimana caranya kita nggak cuma nambah doang, tapi juga bisa terus-menerus membuat user atau pelanggan ini menggunakan aplikasi Svara gitu. Kayak tadi dari bangun tidur hingga tidur lagi gitu. Keren banget ya. Kemudian domain pasarnya jamak. Jadi jangan cuma fokus di satu aja domain pasarnya gitu ya, tapi juga kita harus memikirkan scale up ya kan. Startup kental sekali dengan kata-kata scale up ya. Jadi kalau misalnya
VC atau venture capital itu melihatnya ini startup ini bisa scale up apa enggak gitu, dimana dia memutuskan untuk mau invest apa enggak gitu ya. Jadi domain pasarnya kita harus bisa ditingkatkan terus. Dan setelah itu ada pendekatan antar fungsi. Jadi fungsi-fungsi di marketing maupun fungsi-fungsi pendukungnya itu kan banyak. Nah, kalau pemasaran relasional ini kita jangan fokus di satu titik aja. Misalnya, kita fokus di teknologinya yang penting bagus gitu ya. Atau sosial media campaign-nya bagus. Tanpa kita melihat fungsi-fungsi lain yang berdiri untuk menunjang keberhasilan produk atau pemasaran produk kita. Gitu teman-teman, jadi jangan lupa kita harus mengarah ke pemasaran relasional dan mulai memikirkan jangka panjang ya. Nah kemudian sebenarnya apa sih marketing ini sendiri gitu ya. Saya mengutip dari The American Marketing Associations, jadi formal definition dari marketing ini adalah suatu aktivitas gitu ya, set of institution atau proses gitu ya untuk creating, communicating, delivering, and exchanging offering. Jadi di situ ada kita tuh offer something gitu ya that have value for customer, client, partner maupun society at large. Jadi nggak cuma kita menawarkan produk ke, misalnya saya menawarkan produk ke Pak Sofandi gitu ya, saya tahu nih Pak Sofandi lagi rumahnya gentengnya bocor misalnya, terus saya tawarin cuma ke dia. Nah enggak, kita harus memikirkan produk ini harus bisa digunakan untuk berbagai orang selain Pak Andi juga gitu ya, pangsa pasar yang lebih besar dan juga bahkan mungkin society at large. Jadi gimana caranya kita bisa berdampak untuk sosial dan orang yang lebih banyak lagi. Nah kemudian McCarthy ini mengklasifikasikan marketing activities ya, jadi pasti teman-teman sudah familiar sekali nih, saya cuma mau mengingatkan lagi adanya 4P gitu ya. Product, Price, Place, and Promotion. Jadi ini adalah akar-akar yang penting dari sebuah marketing. Jadi ini marketing mix itu maksudnya kita harus bisa menggabungkan 4P ini dan bisa handling gimana caranya biar 4-4-nya ini terrealisasi dengan baik dan cocok ya sama usaha kita. Misalnya yang pertama tentang produk, udah nggak usah ditanyakan lagi ya kalau produk, apalagi kita mau bikinnya produk IT, teman-teman mau bikin startup IT misalnya, itu pasti banyak banget yang harus disiapin, mulai dari varietas produknya apa, kualitinya gimana. Nah itu teman-teman bisa make sure produk yang teman-teman tawarkan. Termasuk warranties ya di sini ini penting banget kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari customer, itu harus ada gimana sih garansinya gitu, atau returnnya ke kita tuh step-stepnya seperti apa. Nah itu masuk ke produk, jadi harus dipikirin dulu segala hal tentang produk. Kemudian price, nah di sini juga harus di list tuh price-nya. Di sini sebenarnya ada beberapa metode ya, jadi kalau biasanya dipakai gitu, itu kita menentukan dulu pricing. Kalau teman-teman bingung, ini saya tuh kemahalan apa kemurahan. Nah itu bisa ngelihat dari benchmarking. Jadi kalau misalnya produk yang sejenis atau misalnya dari perusahaan yang ya mirip-mirip sama kita gitu ya, mereka tuh harganya berapa. Misal kalau Crayonepedia kita menawarkan platform education gitu ya, jadi sekolah digital, kita bisa sesuaikan tuh di market di yang sudah ada, kompetitor kita tuh pasang price berapa sih. Nah kita mau menyasar orang-orang dengan atau sekolah-sekolah dengan kriteria yang seperti apa. Nah, itu bisa disesuaikan. Kita mau ngasih yang harga sama, tapi menawarkan feature atau fasilitas yang lebih banyak. Nah, itu bisa distrategikan gitu ya, price strategy. Kemudian promotion, nah ini jangan lupa ada berbagai cara ya, iklan, kita juga bisa kerjasama gitu ya, bisa public relation, misal kita memanfaatkan orang-orang yang sudah dikenal dan lain-lain. Atau direct marketing juga bisa langsung datengin sekolahnya atau customer-nya. Kemudian place, nah ini juga harus ditentukan, teman-teman tuh mau menjual kemana gitu ya. Apakah hanya di lingkup misalnya Subang, atau Bandung, Jawa Barat, atau mana nih seluruh Indonesia, dunia, nah itu harus di-define di awal. Oke, sampai sini mungkin udah semoga sudah cukup jelas ya. Jadi 4P ini jangan sampai dilewatkan satupun untuk mendefine bagaimana strategi marketing. Kemudian pasar tuh apa sih? Sebenarnya kita mendefine pasar ini, pasar apakah tempat berbelanja sayur? Nah, tentu bukan ya teman-teman ya. Jadi definisi market atau pasar itu kalau
lebih gampang kan gitu ya, biar mudah menjelaskannya, itu pelanggan yang ada nih saat ini, existing, ditambah pelanggan potensial kita. Jadi nggak cuma, misal kita melihat sekarang ini orang-orang anak muda gitu ya, remaja, suka nih pakai sosmed gitu. Itu kan berarti pelanggan yang saat ini udah ada nih, existing di dunia ini gitu ya. Tapi kita juga jangan sampai mengabaikan ada juga nih pelanggan potensial. Mungkin sekarang bocil-bocil itu udah suka pakai sosmed. Nah, itu juga bisa dijadikan pasar gitu ya. Jadi kita harus memandang secara holistik bagaimana kita mendefine suatu market atau pasar untuk produk kita. Gitu. Jangan sampai kita lupa nih yang namanya definisi pasar, ada pelanggan potensial juga gitu ya. Nah, ini saya mengutip dari artikel di Harvard Business Review tahun 2005 yang ditulis oleh Christensen et al. Gitu. The 90% failure rate of 30,000 products is due to poor market segmentation. Nah, jadi di sini saya mau menggarisbawahi ya tentang pentingnya market segmentation. Jadi teman-teman jangan sampai salah mendefinisikan gitu ya segmentasi marketnya. Harus di awal harus bisa mendefine ini produknya udah jadi, ini udah bagus banget, keren, kualitasnya bagus, tapi kita harus bisa berhasil mendefine ini untuk market yang mana gitu ya. Mungkin oke lah nanti bisa di scale up, tapi di awal untuk kita bisa terus sustain, kita mau menyasar market yang mana gitu. Mungkin nanti kalau dari Sfara, saya akan dibantu oleh rekan saya untuk menjelaskan lebih ke penerapannya, kira-kira tuh market Sfara berapa sih kayak gitu, dan gimana sih cara kita campaign dan memasarkan produk kita seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke media pemasaran. Kalau tadi tuh tentang 4P udah dibahas, terus juga sebenarnya pasarnya tuh siapa aja. Nah ini jangan lupa teman-teman, apalagi sekarang kita udah IT banget ya, maksudnya sekarang udah nggak, kayaknya yang gagap internet tuh udah mulai berkurang ya di Indonesia. Itu mulai dari anak kecil sampai yang paling tua tuh pasti deh punya handphone gitu ya. Ya cuma sedikit yang mungkin masih belum memanfaatkan teknologi gitu ya. Lihat aja yang punya medsos tuh udah berapa, pasti wow, banyak banget, signifikan, di mana kita media pemasaran ini nggak cukup hanya offline aja, tapi online juga kita harus sasar juga gitu ya. Nah, ini saya mau menjelaskan perbedaan beberapa media pemasaran. Yang saya lingkarin merah, integrated multi-channel strategy, ini yang saya nilai paling bagus gitu ya, yang sekarang banyak digunakan. Kita mulai dari mono-channel. Oke, kita mulai dari customer segment dulu ya. Ini maaf saya nggak terlalu berurutan. Jadi untuk yang customer segment strategi ini yang jadul banget gitu ya. Ini sebenarnya jarang mungkin sekarang digunakan, kecuali untuk perusahaan-perusahaan atau usaha yang masih kecil sekali gitu, di mana dia tuh mengelompokkan customer segmennya untuk menyasar di mana sih mau jualan produknya. Misal nih, ada kelompok konsumen satu gitu ya, ibu-ibu atau orang-orang yang emang suka keluar rumah, terus jalan-jalan, cuci mata, dan lain-lain. Itu anggaplah itu kelompok konsumen satu, kita define gitu ya. Kemudian berarti kita jualan di outlet nih, khusus untuk menyasar kelompok konsumen satu. Kemudian ada kelompok konsumen dua, jadi orang-orang yang menurut penelitian nih, market research gitu ya, dia lebih suka belanja-belanja di e-commerce. Ya udah, berarti kita juga jualan di sana, tapi segala macam bentuknya, entah kata-katanya atau gimana strategi kampanyenya gitu ya, disesuaikan dengan kelompok konsumen dua tersebut. Kemudian ada kelompok pelanggan bisnis. Nah, ini lebih ke sales force ya. Jadi kalau misalnya ini potensial banget, ada beberapa orang yang misalnya jualan real estate kayak gitu ya. Terus dia ada beberapa kelompok orang-orang yang potensial. Nah, ini kita harus sales force nih. Nggak cukup cuma kita pajang di outlet sama di e-commerce, tapi kita juga harus gimana caranya ngejual ke dia dengan usaha yang lebih gitu. Itu kalau kita pakai media yang customer segment. Kemudian ada juga graduated account management strategy. Nah, ini kita kelompokkan gitu ya berdasarkan profit yang diperoleh dibanding dengan ukuran organisasi atau orang-orangnya. Kalau kecil misalnya kita cukup pakai call center aja, kemudian meningkat sedikit, oke lah kita telepon based management. Ini yang dulu ya, ini termasuk yang tradisional, karena sekarang udah rada jarang telepon based management. Kemudian ada key account management, ini kalau ukuran organisasinya udah gede banget, profit yang diperoleh kalau kita nyasar segmen tersebut juga
besar sekali, nah kita harus ada tuh namanya Key Account Management. Kemudian ini ada channel migrator. Jadi kalau misalnya teman-teman contohnya mau beli tiket penerbangan nih, ada agen perjalanan daring kan. Nah itu jadi sebagai migrator, misalnya teman-teman ada luring, ada website, ada call center, ujung-ujungnya tuh diarahkannya ke agen perjalanan itu gitu ya. Jadi sebagai migrator. Kemudian ada juga activity base. Nah, ini kalau yang activity base ini mungkin sekarang ada juga yang masih menggunakan. Misal gini, ada dikelompokkan activity base itu ada pre-purchase, purchase, sama post-purchase. Di sini kalau pre-purchase, misalnya ketika lihat-lihat scrolling-scrolling aja tuh, kita nanti bukanya situs apa sih gitu. Itu dikelompokkan lagi, ada strateginya. Kemudian kalau mau bayar, gimana ya caranya gitu. Sama post purchase ya, kalau misalnya habis beli biasanya kan kalau yang cewek-cewek suka foto-foto tuh habis itu atau bikin video review gitu ya gimana. Nah itu bisa di define beberapa medianya gitu ya atau channelnya. Nah kemudian ini yang saya rekomendasikan ya, adanya unintegrated multi channel strategy di mana itu semua terintegrasi menjadi satu. Misal teman-teman membeli di website perusahaan atau dari marketplace atau dari toko daring manapun, kita sebagai owner nggak apa-apa gitu ya. Misalnya, oh bebas mau beli dari reseller saya, mau beli dari website saya, semuanya saya bisa pantau kayak gitu. Jadi integrated, semua terintegrasi jadi satu di mana owner produknya itu bisa memonitor udah berapa sih yang terjual gitu ya dari website, dari toko manapun atau retail-retail yang lain gitu. Jadi sistemnya terintegrasi. Nah, kalau yang omnichannel strategy ini pengembangannya. Jadi kalau omnichannel ini melibatkan offline-nya juga. Jadi data inventory, data pembelian sama pelanggannya, semuanya tuh bisa kita monitor juga dari satu tempat. Misalnya produk fashion kan ada banyak ya, pasti banyak juga orang termasuk saya, kalau beli produk fashion tuh lebih yakin kalau datang langsung ke tokonya. Nah itu nggak apa-apa, itu tetap bisa dimonitor oleh si owner itu dari jika menggunakan omnichannel strategi gitu. Jadi luring maupun daring bisa dimonitor, itu pengembangannya. Nah, tadi berarti udah cukup mengerti ya tentang bagaimana media pemasaran. Kira-kira dulu tuh sebenarnya pakai apa sih? Terus kalau misalnya media pemasaran ini yang bagus untuk produk saya atau perusahaan saya tuh apa? Nah, itu bisa disesuaikan dengan seberapa besar marketnya, produknya apa, dan juga tentu dengan biaya ya, karena marketing ini sangat dekat sekali. Kita harus memikirkan biaya yang dikeluarkan gimana caranya agar seefektif mungkin gitu ya. Atau kalau sekarang efisien, jadi dengan biaya yang kecil kita bisa mendapatkan impact yang besar. Nah itu gimana sih biar biayanya efisien dan juga efektif nih. Benar-benar marketing ini ketika kita memasarkan tuh mendatangkan pelanggan gitu. Nah, kalau ini siklus hidup ya, jadi teman-teman juga harus menyadari bahwa marketing ini nggak semuanya, misalnya kita pasarkan ke 10 orang, ya udah pasti dibeli sama 10-10-nya, kalau asalkan marketingnya bagus. Nah, nggak kayak gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa adanya marketing funnel nih di sini. Misalnya, untuk kita bisa awareness, menyasar agar orang-orang tuh aware gitu ya sama produk kita. Ini erat kaitannya jika teman-teman ingin menggunakan advertising gitu ya, baik itu Google Ads, Facebook, atau Instagram Ads. Nah, di situ kita pastinya kalau cuma menyasar awareness, itu banyak banget gitu ya. Pasti funnelnya yang paling atas paling gede gitu. Kemudian agar interest, agar orang itu tertarik sama produk kita, tentu lebih kecil lagi dong. Misal dari 100 orang yang kita sasar, cuma setengahnya gitu, atau mungkin nggak ada setengahnya gitu yang interest sama produk kita. Kemudian desire, itu lebih meningkat lagi, tentu lebih kecil lagi, yang prospektif gitu ya. Kemudian yang action, sampai kita membeli, itu biasanya cuma 10% dari yang aware sama produk kita. Jadi, disitulah pentingnya teman-teman harus mendefine strategi marketing yang baik, dan juga jangan sedih kalau misalnya membeli sedikit gitu ya, karena memang siklus hidupnya seperti itu. Ada funnel di situ. Nah, situ yang perlu kita pertimbangkan bagaimana pemilihan ketika membeli suatu ads.
Baik, kemudian ini saya lanjutkan ya. Jadi tahapan-tahapan untuk mengembangkan, ini maaf typo, mengembangkan komunikasi yang efektif. Jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu targetnya siapa, kemudian tentukan tujuannya, rancang komunikasi yang baik, kemudian pilih saluran yang tadi mau media apa, terus rencanakan anggaran. Jadi awalnya tuh jangan langsung mikir kita punya uang segini, kita mau targeting siapa. Jangan, kita identifikasi targetnya dulu. Baru setelah tujuan, komunikasi yang baik seperti apa, salurannya yang mau kita ingin kita gunakan apa, kemudian anggarannya direncanakan gitu ya. Jadi jangan terpaku sama anggaran karena kita kalau startup dan lain-lain tuh punya, kalau tadi Pak Fadil ya, Pak Fadil tadi menjelaskan bahwa bisa nih ada fools gitu atau orang-orang yang angel investor yang mau ngasih uang ke kita asal emang kita tuh niat dan juga bagus gitu ya, prospektif banget bisnisnya gitu. Kemudian tentukan bauran medianya, ukur, jangan lupa diukur hasilnya, dimonitor terus, ini kira-kira per harinya tuh yang beli berapa atau yang lihat tuh siapa aja. Itu kalau misal teman-teman punya sosial media bisnis, seperti Instagram bisnis gitu ya, yang Suara punya, itu bisa dilihat konten ini, itu yang lihat berapa, terus juga misalnya yang ngeklik berapa, yang komen berapa, seperti itu tuh harus dipantau gitu ya, untuk melihat perkembangan apakah campaign kita berhasil atau tidak. Kemudian mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi, jadi kalau bisa semuanya harus terintegrasi jadi satu dan bisa kita pantau dengan mudah. Oke, selanjutnya tentu jangan lupa ketika kita mendefine siapa sih target market kita harus membangun persona ya. Ini apalagi kalau misal masih baru sekali usahanya gitu. Ini saya berikan contoh yang sederhana saja. Jadi ini gimana sih create personas tuh gitu. Jadi yang pertama teman-teman di kotak pertama ini, kuadran yang sebelah kiri atas, itu lihatkan gitu ya fotonya, sketchnya seperti apa yang kita sasar. Misalnya ini jualan untuk produk-produk perempuan berjilbab gitu ya. Nah, terus define nih demographic and psychographicnya tuh seperti apa. Misalnya dia merupakan student, ini mahasiswa gitu ya, kayak teman-teman sekarang. Usianya ya sekitar 19 tahun, kemudian ekspresif orangnya, jadi suka gonta-ganti warna dan lain-lain gitu. Namanya siapa gitu misalnya. Kemudian behavior and action. Ini dia tuh biasanya gimana sih? Kita define tuh di persona. Dia biasanya membeli baju dari website regularly gitu ya. Jadi tiap beberapa kali dia beli, misalnya 3 bulan sekali, sebulan sekali seperti itu. Kemudian dia tuh juga dari behaviornya dia suka mengecek email sama other account in sosial medianya every day gitu ya. Nah, teman-teman jujur nih di sini. Siapa yang di sini nggak punya sosial media? Ya pasti punya lah ya. Nah, kalau si yang sketsa ini dia kita nyasarnya orang-orang yang emang aktif banget di sosial media. Jadi setiap hari gitu, setiap waktu, mungkin setiap menit gitu ya, karena mungkin nggak ada yang nge-DM atau apa ya, scroll-scroll sosmed aja gitu. Nah, dia menyasar pasar seperti itu. Kemudian need and pain points, ini juga harus di-define ya. Dia tuh kesulitan nih shopping the right color or of clothes. Jadi dia suka bingung nih, ini warnanya apa yang lilac, apa warna ungu, apa warna pink. Nah, itu dia suka kebingungan. Sama needs to be able to keep looking up to date. Jadi dia sebenarnya dia tuh pengen banget kelihatan up to date gitu ya, tapi dia bingung nih. Nah, dari persona ini teman-teman bisa mulai mendefine nih strategi marketingnya apa yang cocok buat dia gitu ya. Kita jualan apa, misalnya jualan kerudung. Nah, kita misal nih, saya ngasih contoh. Wah, dia nih sebenarnya pengen up to date. Warna-warna yang lagi up to date itu apa? Bentuk-bentuk kerudung yang lagi up to date itu apa? Temen-temen jual yang itu aja, jangan jual yang jadul-jadul gitu ya. Kayak kerudung buat rebana gitu kan, dia nggak akan beli kayaknya. Oke, seperti itu. Terus juga perwarna tuh mungkin di-define lagi nanti di medsosnya kita tuh ini warna pink melambangkan apa, cocok untuk apa. Nah, itu dia bakalan seneng banget gitu dan cenderung untuk membeli produk tersebut karena jelas gitu ya. Oh, ini bisa dipakai buat ke kampus, misal hari apa, terus juga dalam suasana hati yang bahagia, atau kalau lagi sedih membiru, tuh warnanya biru apa, misal kayak gitu. Mungkin ini juga contoh lainnya ya, misalnya chatbot gitu, itu harus dijelaskan juga dia perilakunya atau behavior seperti apa, kemudian demografiknya tuh untuk orang-orang yang umur berapa sih, sama orang-orang yang pekerjaannya apa, misal seperti itu. Atau psikografik juga bisa, oh kita tuh pengennya
tenang, berempati, ramah, ceria, dan sabar. Nah, itu juga bisa di-define gitu ya. Oke, sampai sini mungkin saya udah cerita panjang lebar gitu ya tentang digital marketing. Ini mungkin belum semuanya. Jadi kalau teman-teman mau lebih lanjut lagi belajar digital marketing, apalagi penerapan gitu dan juga gimana sih caranya kita ngebeli ads dan lain-lain, mungkin banyak ya di pelatihan-pelatihan yang menyediakan gitu lebih spesifik tentang digital marketing tertentu, misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, setelah ini mungkin saya akan mengundang rekan saya yang bernama Adi dari Suara ya. Jadi ini tim digital marketingnya Suara yang sehari-hari bertugas menghandle dan mengelola digital marketing di Suara. Jadi beliaulah yang ngepost semua campaign-campaign kita gitu ya. Make sure kalau ini sesuai dengan target marketnya Suara dan juga brand guide-nya Suara gitu. Sebelum ke situ nih, saya mau sharing dulu apa sih tagline-nya Suara ya, sekalian promosi ya untuk teman-teman. Jadi tagline kita itu The Sound of You. Jadi masyarakat membutuhkan konten eksklusif yang edukatif untuk seluruh anggota keluarga yang juga bisa mempersonalisasi setiap hiburannya sesuai dengan ketertarikan dari masing-masing. Untuk itulah Suara ada radio, ada musik, ada podcast, ada video pilihan gitu ya. Dimana semua itu ya sesuai ketertarikan masing-masing aja gitu ya. Tapi semua itu based on music gitu ya, The Sound of You gitu. Nah, kemudian ini brand voice-nya, teman-teman bisa sambil download ya aplikasinya gitu ya, sambil dirasakan sendiri apa ini udah sesuai gitu sama persona dan juga brand voice-nya Suara. Jadi Suara ini pengen personanya tuh hangat, berkualitas, sama menginspirasi gitu. Itu sifat komunikasi kita gitu ya, persona yang coba kita bangun. Kemudian tone-nya, nah ini rendah hati, elegan, menyenangkan. Kemudian language gitu ya, bahasanya gimana sih Suara dalam komunikasi itu mudah dimengerti gitu ya, understandable dan juga warm. Kita hangat. Kita pengen setiap sosial media campaign yang kita buat itu bisa mudah dimengerti oleh orang-orang yang baca dan juga hangat gitu ya, masuk ke hati lah kayak gitu. Nah, purpose-nya, visi dari Suara ini kita pengen menginformasikan sesuatu ya kan, radio ada selain muter lagu gitu ya, kita juga banyak sekali informasi yang kita dapatkan up to date lokal gitu ya. Jadi informasinya tuh nggak cuma informasi yang skalanya Indonesia gitu ya, informasi yang general umum, tapi juga lokal gitu ya, kearifan lokal setiap daerahnya. Nah itu radio punya banget informasinya. Sama selain itu tentu entertaining gitu. Itu yang mau kita bawa. Kemudian ini juga kami define gitu ya, gimana product knowledge-nya, termasuk fitur-fitur apps-nya tuh apa sih gitu. Jadi nyambung tuh semuanya. Mulai dari produknya, kemudian promotionalnya gitu ya, promotion, sama artis-artis yang kita pilih tuh siapa sih untuk mendukung ini semua, seperti itu. Kemudian interaktif konten, ini lebih ke sosial media post ya. Jadi ada trivia information, nanti mungkin bisa dilihatkan oleh Adi seperti apa sih medsos kita, atau teman-teman kalau mau follow bisa ke Instagramnya Suara Official. Nah itu kita kadang ada mini quiz juga, giveaway, jadi sering banget kita ngadain giveaway gitu ya. Tentu berhubungan dengan pilar-pilar Suara gitu ya, radio, musik, podcast, atau video pilihan. Kemudian selain itu juga kalau ada event Suara Talk, misalnya para podcaster itu datang kemudian sharing sesuatu gitu yang tentu bermanfaat untuk rekan-rekan, itu kita buatkan posternya. Kemudian gimana cara downloadnya, how to get product gitu ya. Kemudian greeting juga setiap ada hari-hari yang penting kita selalu aktif tuh di medsos. Ini contoh-contohnya ya, postingan-postingannya itu harus di-define biar nyambung gitu ya antara satu postingan dan postingan lainnya, dan juga sesuai dengan pesan apa yang ingin dibawa oleh pembuat produk ini. Oke, ini bentuknya kalau misal mau posting itu juga harus di-define nih seperti apa sih layout-nya gitu ya. Jadi kita nggak ngasal, kan biasanya kadang melihat sosial media suatu produk tuh ini kok berantakan banget ya, misalnya seperti itu kurang enak dipandang dan juga orang cenderung langsung out gitu, misalnya nggak jadi follow. Nah ini Suara mengantisipasi hal itu dengan membuat
contoh-contoh post gitu ya, layoutnya tuh seperti apa dan apa aja term yang harus ada di setiap postingan. Oke, sampai di situ penjelasan dari saya. Mungkin saya undang dulu rekan saya ya untuk penerapannya nih. Tentu teman-teman penasaran banget sebenarnya kalau digital marketing di Suara tuh seperti apa gitu ya. Mungkin Pak Adi, Mas Adi aja ya, karena ini seusia dengan saya. Mas Adi, apakah sudah ada join? Oke, udah siap ya? Ya, siap. Oke, teman-teman, ini namanya Pak Adi. Mungkin nanti Adi bisa memperkenalkan diri juga ya. Adi sebagai apa, dan juga mau jelasin apa sih, kita udah nunggu-nunggu banget gitu ya. Pada Adi, dipersilahkan. Ya, oke. Perkenalkan dulu ya. Saya Muhajir Adi Prasetyo, sering dipanggilnya Adi di Suara ya, kebetulan. Di sini saya akan menerangkan konten pilar dari, tadi kan konten pilar sudah dijelaskan oleh Bu Nina ya. Itu masuk ke, ini udah muncul ya. Nanti dari konten pilar yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Nina, nanti akan mengerucut lagi ke kampanye si Suara ini sendiri. Kalau untuk di kampanye Suara itu nanti yang konten pilar itu ada dibagi di 4 kelompok yang di atas ini. Nanti ada fitur aplikasi. Itu fitur aplikasi itu apa aja? Jadi fitur radio, musik, podcast dan lain-lain yang ada di aplikasi Suara itu disebutkan satu-satu, nanti akan diubah ke si konten tersebut. Nah, kalau untuk dari konten musik, podcast, dan radio program, itu apa aja sih yang ada yang menurut tim marketing Suara tuh yang bisa diangkat ke si konten campaign ini di sosial medianya Suara. Jadi, misalkan ada What's New-nya, weekly chart musiknya, today playlist, hit artist, fitur podcast, atau enggak podcast yang barunya keluar apa aja, itu nanti bisa dimasukkan ke sosial media yang ada di Suara. Dan untuk interaktif kontennya, kita juga nggak mesti posting yang harus satu arah aja. Jadi ada interaktif kontennya. Biasanya interaktif konten ini ada di story-nya Suara. Jadi apakah itu tebak artis, tebak lagu, dan biasanya ada beberapa saat event yang event itu adalah untuk giveaway. Jadi misalkan biasanya nih nggak ada giveaway interaktifnya, tahu-tahu ada di satu saat interaktifnya ada hadiahnya itu. Jadi biar ngebuat orang itu lebih tertarik, kayak ada story-nya Suara nih, kita buka. Padahal itu hanya beberapa saat aja giveaway-nya, tapi itu bisa ngecek biar orang itu mantengin kita nggak sih sebetulnya, kayak gitu sih. Terus ada lain-lainnya juga, seperti yang tadi ada poster info, poster event, terus download information, terus greeting-nya hari besar, nah kayak gitu. Kita langsung aja ke ininya ya. Kalau untuk scheduling and data analytic-nya, ini di schedule content plan untuk yang minggu depan nih. Langsung aja ke minggu depannya. Jadi kalau misalkan untuk post date-nya ini, kalau di publik, ini kayak gini formatnya, ada post date, publish, explanation, content type, key message, copy visual feed, caption, and mood board. Tapi kalau untuk yang dikerjain oleh si content plan-nya itu adalah post date, content type. Content type ini untuk tahu tipenya konten ini apa, apakah post feed, apakah reel, apakah story. Jadi itu bisa di sini sih kalau untuk itunya, dan info-info selanjutnya yang ada di bawah yang sesuai dengan konten pilar yang tadi. Nah, untuk key message-nya ini, key message ini untuk ngedeliver ke bagian tim desain. Jadi ini tuh feed ini tuh untuk apa sih gitu, infonya apa gitu. Nah, kebetulan untuk post feed yang untuk hari Senin ini adalah video informasi cara download Suara. Jadi apapun yang untuk cara mendownload Suara itu bisa dirangkum di sebuah moodboard-nya. Nah, untuk copy visual feed ini adalah copy yang sama dengan moodboard. Jadi misalkan nih di moodboard-nya ini adalah nikmati serunya pakai Suara. Nah, di copy visual feed-nya juga headline-nya harus sama. Jadi biar si tim desain itu nggak repot-repot untuk mikirin
copywritingnya. Jadi copywritingnya sudah disediakan oleh oleh kami gitu. Jadi untuk captionnya juga ini kita udah ini. Jadi biar nanti ketika di post di Instagram atau di Facebook ataupun di sosial media lainnya, kita tinggal kopas aja nih. Apalagi kalau Instagram sama Facebook kan udah nge-link nih. Jadi cukup satu post di Instagram, dia bisa nge-link ke si Facebooknya, kayak gitu sih. Nah, kalau ini untuk contoh yang ininya, tapi kalau hasil akhirnya itu ada di image. Nanti di image ini adalah hasil akhir dari desain yang dibuat oleh si tim desain. Kalau untuk story-nya biasanya di sini, karena story itu beda format karena agak memanjang ke bawah ya, seperti yang di bawah ini lagu 90-an. Nah, untuk ininya kayak gini seperti contohnya yang kita cari yang tahun lalu. Jadi kayak gini, kalau misalkan post feed-nya misalkan transform logo baru, misalkan introduksi brand new-nya si Suara, mood board-nya itu misalkan mood board-nya ada ngelihat dari contoh Instagram yang lain. Nah, misalkan dijelasin aja 3 grid menggunakan warna terakota. Nah, nanti image ini adalah yang udah di-deliver dan udah dibuat oleh tim desainnya. Jadi ini tuh sebetulnya 3 konten, tapi dijadiin satu. Nanti uploadnya satu-satu. Jadi biar kayak ngebaris di si ininya Instagram Suaranya kayak yang dulunya. Nah, ini kebetulan ini contoh dari konten-konten suara yang udah pernah dibuat. Jadi ini semua, nah kayak gini ya, ini untuk yang tadi 3 gridnya tuh seperti ini contohnya. Untuk ngebatasin dari rebranding branding yang lama ke rebranding yang baru, kayak gitu sih. Ini semua melalui alur yang sama. Jadi ketika ada update yang baru, ketika ada mau buat konten yang baru, itu harus melewati tahap ini, dan tiap tahap itu ada ACC-nya dari misalkan dari atasan, misalkan dari head marketingnya. Jadi nggak setiap post itu bisa di-post. Jadi ada juga yang nanti dipublis ini warna merah. Itu kenapa warna merah misalkan? Oh ternyata si captionnya tuh kurang menarik, atau enggak, oh si gambarnya kayaknya di hold dulu deh, nggak cocok untuk sekarang gitu untuk di-upload. Nah, nanti di sininya ditandain ada merah, kuning atau hijau. Hijau yang udah publish, kuning misalkan butuh revisi, kalau merah ya mungkin di hold dulu. Di explanation-nya ini nanti dijabarkan seperti apa, kenapa bisa kayak seperti itu, kayak gitu sih. Nah, untuk misalkan nih kalau untuk gambar-gambar kayak gini nih, gambar-gambar yang ada, misalkan kita butuh gambar nih, tapi kebanyakan gambar itu copyright ya. Kebanyakan gambar itu yang gratisan dan untuk komersil biasanya susah. Nah, biasanya di tim kami di Suara itu menggunakan Unsplash, karena di sini gambar yang ada di sini ini free semua. Tinggal search aja, misalkan kita maunya gambar pemandangan atau enggak gambar apa gitu. Tinggal search, nanti bisa digunakan dan secara gratis untuk komersil. Kalau untuk warna sendiri, sebetulnya warna itu ada di brand guide. Jadi guideline brand ini kan ada warnanya ya. Kalau ini, tapi kita butuh perpaduan warna yang mungkin agak lebih cocok, agak lebih enak gitu. Itu dapatnya dari mana? Biasanya kalau tim kami itu dari color hack ini. Jadi popular color palette, kita ngegunain color palette-nya yang brand guideline-nya Suara. Jadi color primary-nya diambil dan dicari di sini, nanti keluar misalkan color tone yang mana sih yang bagus. Nah, yang ini dipakai untuk diaplikasikan ke ini kontennya di Suara ini. Nah, kalau itu kan untuk proses untuk di kontennya ya. Kalau untuk di analitiknya, biasanya nih ketika kita udah posting, biasanya kan kita harus pantau nih apa aja sih, berapa aja yang yang masuk, dan yang engagement rate-nya berapa, terus yang komennya berapa. Itu biasanya kita ada analitiknya namanya IG Blade. Kalau misalkan di IG Blade ini sebetulnya kita nggak usah buat akun juga bisa ngelihat
siapapun. Jadi misalkan selama itu akun Instagramnya itu akun bisnis, dia bisa dilihat sebetulnya. Jadi bisa dilihat saya tidak login ke akun IG Blade-nya, tapi saya bisa ngelihat luarnya aja gitu. Misalkan followernya berapa nih, ininya berapa nih, terus ada penurunan atau kenaikan atau gimana. Nah, di sini ada engagement rate-nya juga. Biasanya engagement rate ini rata-rata misalkan harusnya 5,9%, ternyata suara masih 1,26 nih. Nah, ini perlu ditingkatkan gitu. Ditingkatkannya dari sisi apapun itu nanti ada prosesnya lebih lanjut. Tapi berhubung saya tidak login karena tadi ada kendala teknis, saya tidak bisa menggunakan akun Zoom saya, jadi saya dilihatnya seperti ini aja. Kalau kalau untuk sepertinya penjelasannya itu aja sih kalau untuk dari sosial media marketingnya gitu. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Mbak Nina gitu ya. Mbak Nina bisa. Oke. Terima kasih banyak Kak Adi atas sharingnya ya tentang penerapan digital marketing di Suara. Mungkin teman-teman bisa mengikuti cara kami ya gitu. Jadi bikin tabel biar lebih terschedule gitu. Jadi enak banget melihatnya. Atasan juga kalau misalnya mau ini jangan diposting dulu lah. Mungkin kurang ada yang perlu di-adjust. Nah itu bisa enak melihatnya. Nggak ngacak aja langsung di post-post gitu. Gitu teman-teman, saya rasa cukup untuk materi digital marketing. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih kepada Kanina Nugraheni dan Mas Muhajir Adi Prasetyo yang telah menyampaikan materi terakhir kita, yaitu tentang digital marketing dan bisnis online, serta penerapannya di Suara ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Terkait keterbatasan waktu yang kita miliki, maka kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari hadirin yang langsung akan dijawab sesuai dengan narasumbernya. Baik, untuk yang pertama kita sudah ada pertanyaan dari Nadia Putri untuk Pak Farid Fadil Habibi. Untuk Pak Farid, apakah masih ada? Oke. Katanya gini nih Kak, ada istilah Blue Ocean Strategy yang dimana perusahaan berbisnis di sebuah pasar yang belum memiliki pesaing atau harus menciptakan ruang pasar baru melalui inovasi industri. Lalu, riset dan skill apa saja yang harus dilakukan untuk membangun sebuah startup di Indonesia agar masuk ke Blue Ocean Strategy ini untuk mengurangi pesaing kita agar lebih unggul dibanding yang lainnya. Jika seperti yang sudah disampaikan bahwa membangun sebuah startup itu sulit dan harus punya integritas supaya terus berusaha untuk membuat startup tersebut berkembang. Baik, langsung saja Pak Farid dijawab. Terima kasih banyak Mbak Taskia dan Mbak Nadia ya atas pertanyaannya. Menarik banget pertanyaannya Mbak Nadia ya, bicara mengenai Blue Ocean Strategy. Itu ada buku menarik judulnya Zero to One ya yang membahas hal itu. Jadi saat ini tuh sebenarnya hampir sangat susah ya untuk mencari yang benar-benar inovatif, artinya yang benar-benar beda banget, inovasinya belum ada gitu ya. Jadi kalau sekarang itu lebih banyak optimisasi gitu ya. Teknologi misalkan kalau search engine itu akan sangat susah tuh nyari optimisasi yang udah dibuat Google gitu ya. Ataupun teknologi-teknologi apapun yang sekarang sih, kalau bicara teknologi ya itu bicaranya sekarang lebih ke optimisasi, ataupun yang paling banyak dibicarakan tuh ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi ya, itu yang paling banyak lah gitu ya. Jadi ada produk menarik apa dari luar, terus coba kita bawa ke Indonesia gitu ya. Contoh misalkan tadi saya bercerita tentang smart speaker gitu ya. Di luar lagi rame tuh Amazon Echo, Google Home gitu ya. Nah di Indonesia kita bikin hal yang sama sebenarnya. Bikin hal yang sama pakai engine kita sendiri namanya Widya, itu kebetulan satu grup ya dengan Suara, startupnya Suara kolaborasi dari sisi kontennya gitu ya, untuk mensupport smart speaker. Nah hal tersebut sih sebenarnya bisa dilakukan gitu ya untuk mengatasi Blue Ocean Strategy. Kemudian kalau bicara mengenai skill, ya kalau di startup tadi saya cerita remind lagi paling itu kalau startup paling enggak ada 3 peran ya yang minimal ada. Jadi pertama ada hustler, ada hipster, ada hacker gitu ya. Hustler yang jago ngomong, hipster yang jago desain, jago PR, hacker yang jago bikin produknya.
gitu ya. Nah, teman-teman kalau di Fasilkon Unsub gitu ya, kan mungkin lebih banyak yang jago hacker gitu ya, yang bikin produk gitu ya. Artinya teman-teman harus mencari ya, lebih enak sih mencari daripada mempelajari skill yang di luar bidang kita terlalu jauh gitu. Misalkan kita emang bidangnya teknologi gitu ya, ya mending kita fokus aja sebagai CTO gitu ya. Kalau di startup memang fokus di teknologi. Dibanding kita harus belajar banget, expert di marketing juga, expert di HR juga, expert di finance juga. Itu lebih repot sih sebenarnya, butuh waktu ya belajarnya. Nah, jadi paling enak dibanding kalau saran saya sih dibanding expert di macam-macam bidang butuh waktu, mending cari tadi co-founder ya kalau di startup kan. Cari co-founder, cari partner yang skill dan visinya sama tapi punya skill yang beda dengan kita gitu ya. Nah, itu akan lebih enak gitu. Jadi misalkan Fasilkon Unsub nyari anak SBM ITB misalkan untuk yang bisnisnya gitu ya. Kalau kolaborasi lintas kampus tuh juga akan bisa memberikan warna yang berbeda ya sebenarnya. Itu kemudian kalau bicara riset sebenarnya paling penting harus peka sih. Tadi Pak Sofandi udah banyak cerita ya, contoh-contoh bagaimana menghasilkan ide sampai mengeksekusi idenya harus screening dan segala macam. Itu tadi menarik banget karena nggak perlu riset atau ide yang aneh-aneh sebenarnya kayak tadi ya, karena di Blue Ocean tuh hampir nggak ada sebenarnya sekarang yang benar-benar inovasi baru banget, lebih ke pengembangan gitu ya. Jadi jangan mikir susah-susah gitu. Kemarin saya juga banyak ngobrol sama misalkan teman-teman LIPI gitu ya. Ide-idenya keren banget, canggih-canggih banget, cuman ujung-ujungnya cuma jadi paper, jadi riset aja. Nah, itu kan sayang banget. Arahnya kan sebenarnya bagaimana riset itu kan diterapkan di masyarakat. Nah, tapi sebenarnya ide itu kan bisa start dari hal yang simpel, dari simpel apapun gitu ya. Sesimpel kita punya problem apa gitu ya, kita background-nya apa, kita punya problem apa, atau teman kita punya problem apa yang bisa kita solve. Nah, itu udah cukup sih untuk menghasilkan riset atau ide yang mau kita bikin ya. Mungkin seperti itu Mbak Nadia, mudah-mudahan menjawab, atau nanti dari narasumber yang lain juga bisa memberikan insight yang lain mungkin. Terima kasih, kembalikan ke Mbak Taskia. Terima kasih Pak Farid. Begitu ya Mbak Nadia, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Pak Sofandi ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti dari Saiful Hidayat. Katanya jika seorang programmer harus memahami bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program, bahasa pemrograman apa yang tak lekang oleh waktu yang harus saya pelajari? Maksudnya meskipun nanti bahasa pemrograman itu bisa bertahan, dan ilmu tambahan apa saja yang harus dipelajari yang kemungkinan akan menjadi tren di masa depan. Jadi mau minta arahannya bahasa pemrograman apa yang jangka panjang ke depannya itu masih tren untuk segera dipelajari dari sekarang. Lalu ada ilmu tambahan apa untuk melengkapi dia sebagai seorang programmer. Begitu Pak Sofandi. Oke. Jadi kalau bahasa pemrograman itu memang selalu berkembang ya. Tapi kalau sekarang itu basisnya itu sebenarnya Jadi gini, bahasa pemrograman itu ada beberapa alur ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada basic, visual basic dan seterusnya. Terus ada C, visual C. Terus ada beberapa turunannya lagi ya. Terus satu lagi Java. Ada beberapa turunannya. Nah, yang misalnya sudah dipelajari sekarang itu misalnya PHP ya. PHP itu basicnya adalah C. Setelah PHP itu mungkin ada JavaScript, Node.js dan lain-lain ya. React, terus Angular dan lain-lain. Nah, bahasa pemrograman apa yang sampai ke depan masih akan dipakai? Kalau saran saya pelajari yang berbasis Node.js karena itu yang cukup berkembang pada saat ini. Jadi misalnya frameworknya itu ada React, ada Angular ya. Kalau React.js itu kan asalnya dari Facebook, kalau Angular itu dari Google, itu yang dipakai oleh mereka gitu ya. Jadi kita ikuti memang framework yang dipakai oleh leading sektornya di beberapa tempat tadi ya. Jadi kalau yang di Facebook gunakan itu React, terus yang untuk mobile-nya tuh React Native gitu ya. Nanti kita akan belajar React Native dalam beberapa minggu ke depan. Nah, terus kalau yang dari Google itu Angular JS ya frameworknya.
itu adalah bahasa pemrogramannya. Yang sekarang banyak dipakai juga itu Golang ya. Itu juga mungkin nanti ke depannya tuh menggantikan Java kalau bayangan saya, karena dia agak untuk processing tingkat tinggi itu cukup bagus gitu ya. Nah, cuman bahasa itu adalah satu hal, yang lebih penting lagi itu kita menguasai algoritma aja. Jadi tidak harus menguasai semua bahasa gitu ya. Sebagai contoh, sekarang ini saya bisanya PHP misalnya gitu ya. Bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP language. Itu yang MKI bikin aplikasi banyak itu basisnya bahasa PHP gitu ya. Jadi mereka tidak selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru proyek-proyeknya, karena kalau pindah bahasa itu kan develop orang, environment dan segala macam gitu ya. Mereka basisnya pakai bahasa PHP, frameworknya pakai banyak itu code inhibitor atau Laravel gitu ya. Dan mereka eksis dengan bahasa pemrograman itu sampai sekarang gitu ya. Jadi banyak proyek yang mereka kerjakan dengan bahasa pemrograman itu. Kalau tadi saya ceritakan, bahasa pemrograman itu udah mulai bergeser ke model yang three-tier, ada front end, back end, Angular JS di depan, di belakang itu back endnya pakai Node.js untuk komunikasi data dan lain-lain gitu ya. Nah itu perkembangan bahasa. Tapi jangan khawatir, bahasa itu bisa dipelajari. Yang paling penting adalah menguasai algoritma gitu ya. Kira-kira gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya Mbak Taskia? Saya kok jadi lupa. Ilmu Pak, ilmu tambahan apa yang harus dipelajari untuk melengkapi programmer, untuk menjadi seorang programmer ini Pak? Oke. Jadi sebenarnya programmer atau orang IT itu ilmunya sangat luas. Karena gini, biasanya kita itu kan adalah membangun suatu aplikasi untuk orang-orang pihak-pihak lain gitu ya, di mana bisnis prosesnya itu menyesuaikan dengan bisnis prosesnya mereka. Kalau ilmu-ilmu yang lain ya kemampuan untuk menganalisa, sebenarnya menganalisa permasalahan, menerjemahkan kebutuhan user menjadi modelingnya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, pada saat orang yang akan membangun aplikasi, pasti kan dia menyampaikan kebutuhannya. Jadi kalau kita menguasai modeling, use case modeling itu adalah salah satu cara menggambarkan fitur apa yang dibutuhkan oleh si aplikasi. Nah, programmer minimalnya itu modeling, menguasai ilmunya. Di luar itu lagi sebenarnya kemampuan soft skill sih, teamwork, terus inisiatif, leadership, kemampuan bekerja sama dengan banyak pihak itu sangat penting juga, karena nggak ada yang mungkin pada saat kita bekerja itu kita kerjanya sendirian, pastinya bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain. Jadi kemampuan kita bekerja sama di dalam satu tim itu juga sangat penting gitu ya. Itu selain tadi kalau yang hard skill-nya kan yang modeling dan lain-lain ya. Mungkin cukup menjawab itu kira-kira gambarannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sofandi. Selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Ibu Nina Nugra ini. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada Bu Nina ini. Jika saya baru ingin memulai menjadi seorang digital marketing, maka apa yang harus saya kuasai terlebih dahulu, atau skill apa yang harus saya kuasai untuk awalan menjadi seorang digital marketing yang handal? Dan dari Bapak Bambang TU, kalau sekarang digital marketing apa yang paling baik? Apakah Facebook Ads, Google Ads, atau YouTube Ads, atau yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama ya, kalau misalnya baru mulai mau digital marketing gitu ya, merambah ke sana, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau jadi sebenarnya tergantung produknya, Bu. Kalau misalnya produknya memang memerlukan adanya digital marketing, nah di sini bisa dimulai dari yang gratisan dulu nih, saran saya. Jadi nggak harus mulai campaign Google, Facebook, Instagram Ads langsung gitu ya, terus ngabisin budget berapa. Nah, nggak harus. Jadi sekarang kita
dimulai dari yang gratisan dulu, sama kayak Mas Fadil atau Pak Fadil tadi jelaskan ya. Kalau bisa cari yang gratis dulu untuk mengembangkan pertama kali. Misal Facebook atau Instagram Ads gitu, itu kan berbayar ya. Jadi nggak perlu dulu, kita mulai dengan postingan-postingan yang sederhana dulu, asal rutin dan juga kita ambil sebanyak apapun followersnya dulu gitu. Misal dengan membangkitkan semangat mereka buka web atau sosial media kita dengan desain yang bagus. Interaktif juga misalnya ada giveaway atau apa yang sederhana-sederhana aja berupa voucher misalnya kalau datang ke restoran kita bisa dapat diskon 50% misal kayak gitu. Itu bisa dimulai ya untuk pertama. Jadi saran saya sebaiknya tidak perlu melakukan advertising dulu. Jadi cukup dengan memposting produk-produk kita dulu agar aware dulu lah. Setidaknya orang-orang tuh tahu, oh apa sih ini misalnya apa ya yang Svara gitu ya. Apa sih Svara, apa sih Krayanpedia, setidaknya itu dulu. Jadi kita mengeduket mereka. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, jadi kalau sekarang apa yang paling baik gitu ya digital marketingnya. Nah, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, dan lain-lain itu kan hanya channel. Jadi teman-teman, rekan-rekan dosen maupun mahasiswa di sini jangan lupa bahwa hal pertama yang harus didefine itu adalah strategi berdasarkan produknya. Misal nih, saya ambil contoh ekstrim gitu ya, produk untuk lansia. Berarti kan nggak putus sebenarnya digital marketing gitu ya, karena mereka cenderung lebih sedikit yang menggunakan digital marketing atau produk-produk digital lainnya. Malah lebih menguntungkan apabila kita menggunakan luring gitu, langsung datang aja ke puskesmas misalnya atau ke rumah sakit menawarkan suatu produk untuk mereka gitu ya. Gimana caranya tergantung produknya kembali lagi. Kemudian kalau misalnya Svara nih, saya ambil contoh ya Svara. Svara ini kan target marketnya adalah orang-orang yang aktif gitu ya menggunakan produk digital dan juga berusia sekitar 17 hingga 35 tahun. Nah, itulah kenapa kita menggunakan channel digital marketing berupa Facebook dan Instagram Ads yang gencar karena berdasarkan market research kita gitu ya, pengguna-pengguna Svara yang kita sasar ini adalah kaum-kaum muda yang aktif banget menggunakan sosial media, khususnya Instagram dan juga Facebook Ads. Itulah kenapa Svara menggunakan channel ini gitu. Jadi kalau ditanya apa yang paling baik, saya nggak bisa jawab karena itu semua tergantung dari produk dan juga target marketnya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih banyak untuk Kanina atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, sesi tanya jawab mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam acara webinar ini. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Faris Fadil Habibie STMBA, Bapak Sofwandi Nur, dan Kanina, dan serta Mas Muhajir Adi Prasetyo. Banyak sekali ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber hebat kita. Terima kasih banyak semuanya. Lalu saya akan membacakan kesimpulan webinar tentang IT Entrepreneur kali ini. Paket lengkap sekali ya ilmu yang telah kita dapatkan hari ini, yaitu dalam membangun sebuah startup atau IT product bisnis yang paling utama adalah sebuah ide atau mimpi. Tiap ide yang ada selalu tulislah, atau konsep produknya tulis, jangan takut untuk memulai, lalu jangan lupa untuk dieksekusi. Cuman ditulis aja kan nanti nggak akan jadi-jadi ya. Jangan hanya bertahan dalam ide, perlu dituangkan ke dalam produk, bertahanlah dalam prosesnya, lalu bagaimana kita dalam memarketingkan dengan bantuan digital marketing, bagaimana cara memasarkan produk yang telah kita buat dengan efektif dan efisien. Strategi bagaimana untuk menjadikan produk kita unique selling proposition untuk menjadi salah satu produk besar dan terkenal serta banyak yang menggunakannya. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, Ibu Maya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tazkiyah Salsabila Ardan, MKOM, telah memandu acara webinar ini hingga selesai. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang sudah berbagi
banyak ilmu dan pengetahuan baru. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa telah berdiskusi dan mengikuti acara webinar ini hingga selesai. Selanjutnya penutupan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan, Bapak Bambang Cahyo Utomo MT telah mengikuti acara ini hingga selesai, para narasumber, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Tidak lupa kami juga memohon maaf bila mana selama pelaksanaan kegiatan ini berlangsung terdapat kekurangan baik dari segi teknis maupun hal lain sebagainya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin bisa dokumentasi dulu ya Pak. Tadi kan Oh iya, siap. belum. Saya lihat. sama Mas Adi berdua ya ini duet. Iya, iya Bapak siap. Semuanya lihat ke kamera ya, Ibu Bapak semua. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai Ya, Semuanya. terima kasih Bapak Ya, Ibu ya, semuanya. Bapak, Ibu. Terima kasih. Mbak Nina, Mas Fadil, semuanya. Nuhun Ya, semua. Pak Terima kasih Sopandi, Kang Pak Fatil, Adi. Pak Sopandi, Teh Nina, Kang Adi, Nuhun bisa. Mas Ferdi, Pak Bambang, ya. Amin.